رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات يسمو بالروح لموت. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana semangatnya? Baik, sebelum pembelajaran, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Liana, Hadiroh. Bajurni, Hadiroh. Siti Nurjana. Hadiroh. Baik, mari semua ya. Tekan dulu meja kursinya. Kemudian lihat di bawah meja kalian. Kanan kiri ada sampah atau tidak? Tidak. Silakan buang terlebih dahulu pada tempatnya. Materi apa yang sudah dipelajari pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Siva? Proses pelajaran tadi semua ya. Ada lagi? Ya. Proses berakhirnya dinasti Umayyah di Meskus. Bagus, siapa lagi? Perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu dari kompetensi dasar. 3.1 menganalisis proses lahirnya Bani Abbasiyah di Baghdad. 4.1 menceritakan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan proses lahirnya Bani Abbasiyah di Baghdad. Kedua, setelah mengamati, siswa menjabarkan proses lahirnya Bani Abbasiyah. Ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Terakhir, lahirnya Bani Abbasiyah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Silakan kalian duduk berkelompok. Ibu minta kalian mengamati ya tayangan yang akan ditampilkan di depan layar.
Saya Bu, saya ingin menjawab kelompok 2. Menurut saya yang saya pahami adalah dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua setelah dinasti Umayyah dalam sejarah Islam. Dan dinasti Abbasiyah berkuasa selama lebih dari 5 abad. Ya, lagi. Menurut saya dinasti Abbasiyah adalah terdiri dari 2 kata, yaitu dinasti merupakan kumpulan raja yang memerintah suatu wilayah yang mana semua raja berasal dari suatu garis keturunan, dan sedangkan Abbasiyah yaitu adalah merupakan khalifah pertama adalah Abbasiyah yang bernama Al-Abbas As-Saffah, keturunan Al-Abbas atau lebih dikenal Abdul Abbas As-Saffah. Apa permasalahan yang kalian temui pada tayang tadi? Akhirnya dinasti Abbasiyah. Ya, ada lagi? Tayangan tadi mempermasalahkan tentang bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagus. Sekarang untuk memecahkan masalah pada kasus ini akan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Silakan diskusikan. Oke. Jadi bagaimana munculnya dinasti Bani Abbasiyah? Ya, silakan melanjutkan diskusi. Jadi teman-teman, sekarang kita lagi mencari penjabaran dinasti Bani Abbas. Baik, sudah selesai diskusinya? Siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusi kalian? Silakan maju ke depan. Hasil diskusi, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bermula ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 707 sampai 720 Masehi. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Ali, serta Ibrahim al-Imam yang semuanya mengalami kegagalan. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Berdiri Bani Abbasiyah selama 505 tahun, diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenal sepanjang masa. Pada waktu itu suasana belajar kondusif, fasilitas belajar disediakan pemerintah dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi penyebab gairahnya masyarakat untuk belajar mereka. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kota, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolahan, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi atau menambahkan dari kelompok 2? Ya? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Abu Abbas As-Saffah adalah sebagai pendiri Bani Abbasiyah. Masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril, dan keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikuasainya. Sikap tegas dan berani yang dapat ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Bani Umayyah dari wilayah yang dikuasainya.
Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif, dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas Asyafah. Abu Abbas Asyafah 750 sampai 754 Masehi. Dia bernama Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah. Ayahnya adalah orang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah dan menyebarkan kemana-mana. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan ini dan rahasia-rahasianya. Dia diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Umayyah pada tahun 1129 Hijriah atau 746 Masehi. Tertangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama-sama dengan pengikutnya secara rahasia. Saya Bu ya, silakan. Baiklah, saya ingin menambahkan presentasi dari kelompok 2. Proses munculnya dinasti Abbasiyah. Silsilah keluarga Abbasiyah dimulai dari kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf meninggalkan beberapa orang putra, diantaranya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang mempunyai banyak bekas antara daulah Islamiyah dari ujung barat Afrika Utara sampai ke negeri Asia Tenggara. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti yaitu merupakan sekumpulan raja yang memerintahkan suatu wilayah yang mana semua raja berasal dari satu generasi keturunan. Sedangkan Abbasiyah adalah merupakan khalifah pertama dan adalah Abbasiyah yang didirikan oleh Abdul Abbas Asyafah atau Abdullah Asyafah keturunan Al-Abbas. Berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas Asyafah dalam sebuah perang terbuka Al-Ahzab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Semuanya bagus-bagus. Baik, untuk selanjutnya yaitu siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Baiklah, kesimpulan dari proses lahirnya Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Bani Umayyah. Pendiri Bani Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Asyafah, Muhammad Abu Abdullah Ibu Al-Abbas. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan selepas masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam yang semuanya mengalami kebayaran. Semuanya bagus-bagus. Ibu tanya, Ibu akan bertanya sama kalian, apa yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah? Saya Bu. Ya, silakan. Pertama, karena dinasti Bani Abbasiyah merasa berhak untuk memimpin khalifah. Dan yang kedua, karena dinasti Bani Abbasiyah masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW